Memang cantik berbaju katun, gambarnya Sulaman Janur. Saya tak lagi berpantun karena sudah dibawakan Pak Gubernur. Dari Palembang ke Batu Raja, singgah sekejap ke Pademangan. Itu bukan pantun, tapi sekedar mengasih tahu perjalanan saya hari ini. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, Ketua Tim Penggerak PKK beserta rombongan kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang berkepala maupun tak ada kepala. Bapak anggota DPRD, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, hadratul muhtaramin wal mukarramin, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Gubernur ini dikelilingi kemana pergi oleh para alim, para ulama. Ada Habib Mahdi bin Syihab, ada Ustadz Solhas Solihin Hasibuan, ada Ustadz Kemas Ali, ada Ustadz Prima Salam, ada beliau DPRD provinsi, tapi karena selalu sama Ustadz melular juga jadi Ustadz. Ada Buya Syafiq, ada Maulana Zaki. Ini kalau saya sebutkan satu persatu sampai buka baru selesai. Kami mau melanjutkan perjalanan lagi ke Batu Raja, kabarnya 4 jam baru sampai. Jadi kalau kami berangkat nanti jam 5, jam 9 malam sampai langsung tablik akbar, buka puasa, rapel dengan sahur. Sehat ini karena doa Bapak Ibu semua. Sering bertemu, bertatap muka, bersilaturahim, panjang umur, murah rezeki. Mana buktinya? Sudah dapat sarung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya orangnya suka penasaran. Ini apa hubungan Pak Gubernur dengan Masjid Al-Haizah? Al artinya keluarga, Haizah rupanya gabungan dari nama kedua orang tua Pak Gubernur. Apa hubungannya? Kata Pak Gubernur, dulu ini mau didirikan pom bensin. Pom bensin tentu lebih menguntungkan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ada motor mobil yang bisa jalan tanpa bensin? Ada yang pakai solar. Tentu akan duit mengalir terus menerus. Rupanya ada yang membisikkan ke Pak Gubernur, kalau bisa janganlah buat pom bensin, buatlah masjid. Nanti setelah masjid berdiri maka akan menjadi sekolah agama. Dan yang membisikkan itu adalah anak beliau. Untuk almarhumah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang penting pelajaran kita ambil. Berapa banyak orang tua tidak jadi bangun masjid karena kata istri tak usahlah bangun masjid, bagus kita bangun pom bensin. Kata anak tak usahlah bangun masjid, bagus kita buatkan rumah. Ini terbalik. Orang tua ingin bangun pom bensin, tak jadi dibangunkan masjid. Ternyata inilah yang mengalir sampai hari kiamat. Unik, masjidnya bulat. Tadi waktu lewat saya lihat masjidnya bulat. Jadi memang beberapa masjid di Indonesia ini bermasalah. Karena setelah diukur arah kiblat, akibat terjadi tsunami, pergerakan kerak bumi bergeser arah kiblat. Akhirnya banyak masjid yang bentuknya petak itu miring ke kiri, miring ke kanan. Setelah diukur ulang oleh LBHR, Lembaga Badan Hisab Uriyah Kementerian Agama, mengukur. Jadi ketika dulu muncul isu pergeseran kerak bumi akibat efek tsunami, itu banyak Kementerian Agama beserta alim ulama mengukur lagi masjid. Di dekat rumah saya itu ada masjid yang bergeser arah kiblat, tapi jarak beberapa kilometer masjidnya tidak berubah. Lalu saya tanya, kenapa masjid ini berubah, masjid sana tidak berubah? Kalau memang efek gempa bumi pasti berubah semua. Kata mereka, masjid ini memang salah ukur dari awal Pak Ustaz. Masjid Al-Haizah, apapun yang terjadi tidak akan khawatir bergeser karena masjidnya bulat. Jadi kalau bergeser tinggal arah, mutar aja sajadahnya, letakkan aja, kecuali kiblatnya naik ke atas. Nah, itu na'udzubillah. Nah, ini pelajaran juga bagi masjid-masjid yang lain yang bingung nanti bergeser arah kiblat.
datang studi banding ke Masjid Al-Haiza, tengok masjidnya bulat, bagus, cantik, indah. Kami tadi dibawa ke belakang. Ini kita ke belakang sebentar, Ustadz Somad. Kata Pak Gubernur, saya sangka apa yang terjadi di belakang. Rupanya Pak Gubernur ganti pakaian. Tadi beliau baju biru lain di tempat acara. Begitu keluar saya lihat pakai koko, pakai kain sarung. Ini kalau diposting gambar kami berdua, buat tulisan di caption, manakah yang Ustadz? UHD, Ustadz Herman Deru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata masjid ini memperhatikan imam. Jadi imam itu ada rumah khususnya, ada ruang tamunya. Di beberapa masjid saya lihat, di situ masjid, di situ kasur, di situ kamar imam. Ini tidak, ada tempat yang khusus terpisahkan. Ini juga memperhatikan adat-adab dan tata krama, sopan santun, etika masjid. Jadi perlu diperhatikan. Saya kalau melihat satu masjid, apa pelajaran yang bisa diambil, di share. Untuk apa Ustadz jelaskan itu di masyarakat? Ini kan cuman memang tinggal di sini. Nampaknya saya tausiah di dekat Masjid Al-Haiza. Tapi sesungguhnya tausiah ini ditonton oleh seluruh pengurus masjid dari Sabang sampai Papua, karena mereka menyaksikannya melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Oleh-oleh dari Pademangan, ambil yang baik dari masjid ini. Ini juga tanah lapang, ini apa ini maksudnya nih Pak Gubernur? Ternyata ini jalan lintas. Siapa saja bisa singgah ke masjid ini. Banyak orang tidak jadi singgah ke masjid karena tak ada lapangan parkir. Ini penuh, Masya Allah, tabarakallah. Saya yakin dan percaya semua orang yang lalu lalang pasti akan singgah ke Masjid Al-Haiza ini, dan 24 jam pahalanya mengalir untuk yang berwakaf, insya Allah. Amin. Singgah ke masjid. Memang betul kata Ustaz Somad, Masjid Al-Haiza itu tak pernah kosong, penuh terus Pak Ustaz. Orang singgah ke masjid, enggak, buang air kecil. Man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Siapa yang memudahkan urusan orang beriman, maka dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Tidak ada urusan yang paling sulit, lebih susah, lebih payah. Urusan yang paling sulit adalah menahan kencing dan BAB. Bagi yang mengangguk pernah mengalami. Rasa-rasanya mau diikat pakai karet. Bagaimana sulitnya orang dalam perjalanan panjang. Alhamdulillah, dia tengok masjid udah dekat. Begitu dekat, penuh parkir. Tapi Masjid Al-Haiza lapang. Maka nanti alhamdulillah semua tapak-tapak masjid, walaupun di luar, walaupun parkir, walaupun rumah, itu semuanya bernilai amal soleh sampai hari kiamat, tak putus insya Allah. Al-Kayyis, orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan yang IQ-nya tinggi. Orang yang cerdas bukan yang IP-nya 4. Orang yang cerdas adalah mandana nafsahu, ditekannya hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, yang dia pikirkan apa yang mengalir sesudah mati. Tekan hawa nafsu bikin rumah mewah, tekan hawa nafsu bikin pom bensin, tekan hawa nafsu untuk mengejar dunia. Buat masjid mengalir sampai hari kiamat. Anak-anak muda yang hadir ini mudah-mudahan sebelum meninggal sempat bangun masjid insyaallah. Amin. Masalah namanya terserah aja. Ada satu masjid di Turki. Ini yang punya masjid ini membangun puasa terus, makan siangnya ditabung, makan siang ditabung, puasa terus. Uang makan siang itu dikumpulkan, bangun masjid. Dibangunnya masjid, nama masjidnya daripada makan siang. Ini sebetulnya kalau tidak mengenang nama almarhum almarhumah orang tua Pak Gubernur, mungkin nama masjid ini namanya, Ustaz tadi ceramah di mana? Di masjid daripada bangun pom bensin. Banyak orang mengatakan what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Tapi nama adalah kenang-kenangan. Nama adalah doa. Ini cara berbakti kepada orang tua. Kalau ada orang Pademangan yang sayang pada ibunya, mengandung 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, melahirkannya meregang nyawa, dibawa orang tua itu dari Pademangan ke Makkah, tawaf sa'i dan umrah, wukuf di padang Arafah, melontar jumrah.
tak dapat membalas kebaikan mereka. Jadi kalau mau membalas budi baik orang tua, bangunkan masjid. Ya Allah, semua orang yang hadir pada hari ini, barokah nuzul Quran, barokah bulan Ramadan, barokah hari Jumat, barokah kabul petang Jumat, barokah Sayyidul Ayyam, barokah Sayyidus Syuhur. Maka bukakan pintu rezeki, masyarakat bisa membangun masjid sebelum tutup mata menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa untungnya Ustaz Somad kalau orang bangun masjid? Insya Allah anak-anak mudanya akan menjadi orang kaya, konglomerat, bisnismen, akan menjadi direktur perusahaan. Begitu mereka bangun masjid, mengalir pahalanya untuk mereka, dan saya sedikit banyak dapat juga setetes dua tetes. Setuju? Dari bunyinya tak setuju nampak. Kami setuju Pak Ustadz, cuman ini udah lapar betul Pak Ustadz. Saya maklum, nanti pada akhirnya kita akan berbuka juga. Siapa yang mengatakan orang Indonesia tidak tepat waktu? Siapa yang mengatakan orang Indonesia tidak on time? Ini acara diprogramkan setelah asar. Sebelum asar orang berkumpul semuanya. Betul? Jamaah tepuk tangannya udah begini aja. Allahu Akbar. Biasanya Allahu Akbar itu untuk mengusir setan. Takbir Allahu Akbar mengusir setan. Bulan puasa gimana mengusir setan? Setan udah terikat. Jadi kalau ada orang tak semangat bulan puasa ini, itu bukan salah setan, memang dia cacingan. Oh, tidak begitu. Ini semuanya bulan puasa. Saya bahagia bisa berkumpul. Aslinya jadwal tausiah ini besok sore. Besok malam aslinya acara tausiah di sini. Tapi saya mau pulang besok pagi. Saya tak boleh lama-lama karena sudah keluar rumah sejak hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tak boleh keluar lebih dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari dikhawatirkan buka cabang di tempat lain. Kata Pak Gubernur, Ustadz Somad mesti di masjid. Tenda sudah dipasang, orang sudah datang, mereka akan berduyun-duyun. Di mana Ustadz Somad? Saya bilang, Pak, mohon maaf, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala. Saya mesti pulang besok pagi, Pak. Dengan private jet, pesawat pribadi kami terbangkan Ustadz ke Pekanbaru. Mohon maaf, Pak, tak bisa. Kalau begitu kita robah jadwalnya. Saya pikir ini karena jadwal berubah, paling jamaah yang datang ini ya 2-3 sop lah yang datang. Rupanya penuh melimpah. Allahu Akbar. Sampai ada saudara kita yang berdiri, Ustadz Abdul Somad yang berada di tenda, pakai kipas angin, dikasih pentas, disediakan karpet, tegak berdiri. Belum tentu lebih mulia daripada saudara saya yang berdiri di atas tanah tak dapat tenda. Boleh jadi mereka yang di sana lebih dulu masuk surga dari Ustadz Somad. Betul? Betul pula kata mereka. Astagfirullah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.